Konon katanya itu kakek nenek kita, kakek buyut kita, leluhur kita itu orangnya sakti-sakti pada zaman dahulu. Pengobatan, terawangan, lipat bumi, serta itu masih banyak lagi kesaktian-kesaktian yang tentunya sering banget kita dengar ataupun malah kita pernah melihatnya di film-film ataupun tayangan-tayangan televisi tentang kesaktian-kesaktian orang zaman dulu, leluhur kita, kakek nenek kita. Kok bisa mereka itu jadi kayak gitu? Sampai sekarang masih saja ada banyak banget kisah-kisah kesaktian para leluhur. Kisah-kisah tentang kesaktian para leluhur kita itu tentunya banyak banget, terutama saat peperangan dengan para penjajahan dari Belanda ataupun dari Jepang. Konon katanya itu ada banyak sekali pahlawan-pahlawan ketika ditembak mereka enggak meninggal, mereka tubuhnya baik-baik saja. Kok bisa seperti itu? Apakah itu memang ada? Menurut saya sebagai praktisi sketsa gaib, tentu saja seperti itu bisa saja terjadi. Kemungkinan itu besar sekali, bisa ada seseorang yang beneran kebal ketika dia ditembak ataupun dibom. Entah itu nantinya bomnya jadi macet ataupun memang orangnya beneran jadi kebal 100%, walaupun dia kena secara langsung bomnya ataupun ditembak secara langsung kena tapi dia beneran kebal, itu sangat bisa terjadi, apalagi itu pada zaman dahulu. Mungkin saja itu adalah nenek kalian sendiri, kakek-kakek kalian sendiri pernah cerita bahwa dulunya dia itu punya teman yang kebal, saat di apalah gitu siksa dia masih tetap baik-baik saja, atau itu malah ternyata kakek nenek Anda itu memang orang yang punya ilmu, entah itu kebal ataupun itu pengobatan. Sangat mungkin bisa terjadi. Jadi jawabannya iya. Pertanyaan selanjutnya itu adalah, kok bisa seperti itu terjadi? Para kakek nenek kita, leluhur kita itu banyak yang sakti. Kok bisa seperti itu? Tentu saja itu karena ada banyak faktor, yaitu yang nomor satu adalah karena mereka itu sangat tekun untuk melakukan tirakat-tirakat keilmuan tertentu secara sadar. Mereka itu memang belajar keilmuan. Terusnya yang nomor dua itu adalah karena keadaan yang kayak gimana? Dulu itu sulit untuk makan, sulit untuk hidup enak, sulit untuk bisa merasa aman ketika dia hidup sehari-hari. Kenapa? Karena dulu itu masih sangat sering terjadi pembunuhan serta sering terjadi peperangan antara mereka dengan para penjajah zaman dulu ataupun hal-hal yang lainnya. Tentunya itu membuat mereka prihatin, menahan lapar, alias mereka mau enggak mau harus puasa, mau enggak mau harus bisa menahan nafsu mereka. Maka itu nantinya secara enggak sadar malah akan menimbulkan daya-daya gaib dari dalam dirinya. Itu yang nomor dua. Terusnya yang nomor tiga itu adalah karena keadaan alam. Maksudnya seperti apa? Maksudnya itu adalah dulu sekali
itu alam itu masih sangat asri, masih sangat banyak hutan, masih sangat banyak sungai-sungai yang besar, dimana itu semua adalah tempatnya para makhluk-makhluk astral berdiam, serta itu mereka kuat-kuat, sehingga itu berpengaruh pada orang-orang yang ada di sekitar hutan ataupun di sekitar sungai tersebut, berpengaruh dalam hal supranatural juga tentunya. Bagaimana itu caranya? Bisa saja nantinya ada orang yang diikuti oleh salah satu penunggu sebuah sungai, maka ia bisa jadi sakti semacam itu, serta masih banyak hal-hal lainnya dari alam yang masih asri tersebut. Dulu-dulunya itu tentunya sangat banyak orang sakti, iya benar sekali, itu masih bisa kita dengarkan kisahnya sampai sekarang. Kenapa ya? Itu tadi faktor-faktornya. Faktor dari mereka beneran mau belajar, dua itu faktor dari keadaan, tiga faktor dari kondisi lingkungan atau alam. Itulah tadi pokok-pokoknya. Seperti itu ya. Semoga ini bisa dipahami, serta saya minta maaf kalau ada salah-salah kata ataupun yang merasa enggak sepaham. Mohon maklumnya, ini hanyalah berdasarkan opini saya sendiri. Semoga bisa dimaklumi. Sekian dulu. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya, serta jangan lupa komentar dan share-nya. Sekian, terima kasih, Rahayu.